Januari 2023. Pembukaan. Yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga ada sambutan. Yang keempat ada tausiah dan doa. Yang kelima ada penutup. Bapak, Ibu, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, setelah pembukaan yang telah kami sampaikan di awal, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kami menghimbau agar kita semua dapat mendengarkan dan menyimak bacaan ayat suci Al-Quran dengan penuh hikmat agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada saudara Dafa Adi Permana yang akan membacakan kalam ilahi, kami persilakan. Sidrata ma
Bapak Ibu yang saya hormati dan siswa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya pertama menyampaikan ungkapan terima kasih yang tak terhingga pada Bapak Ustadz yang telah hadir memenuhi undangan kami, yang insyaallah akan memberikan pencerahan tentang Isra Mi'raj di SMK Negeri 1 Samarinda pada kesempatan kali ini. Kemudian saya juga terima kasih kepada teman-teman, Bapak Ibu guru beserta anak-anak yang sudah menyiapkan kegiatan ini mulai beberapa hari yang lalu, dan alhamdulillah berkat kerjasama yang baik peringatan Isra Mi'raj ini bisa terlaksana. Yang mungkin perlu saya sampaikan Pak Ustadz bahwa memang yang masjid kami ini seperti ini sudah mulai tahun 2018 ya. 2018 dibangun, kemudian ini 2023 berarti 5 tahun. Jadi saya masuk 2020 itu baru lantai 1, kemudian dilanjutkan lantai 2 ya, karena ya dana ini sumbernya dari alumni, juga orang tua siswa yang masih aktif, termasuk infak sedekah yang anak-anak sampaikan setiap hari Jumat. Ya, wujudnya seperti ini masjid ini. Jadi saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Negeri 1 Samarinda pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada siswa semua dan warga besar SMK 1 Samarinda dengan sumbangan dan kontribusi dari semua warga SMK 1 dan alumni. Keberadaan masjid kita ya pelan-pelan ya sudah kita benahi. Ya mudah-mudahan ya kami tetap berharap dari siswa tolong sampaikan ke orang tua, kalau yang punya rezeki lebih ya bisa disumbangkan ke masjid SMK 1. Jadi biar cepat selesai. Nah, tapi ya tolong setiap hari Jumat ya sumbangan yang Anda berikan yang Anda sampaikan melalui ketua kelas atau wali kelas, yang jelas sudah kita wujudkan ke masjid yang ada, juga termasuk kepada dana sosial yang lain. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Nah, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Ustadz kalau dalam peringatan Isra Mi'raj ini ada hal yang berkurang, ya terutama mungkin karena jumlah siswa kita yang padat, ya kemudian ya juga mungkin yang namanya anak-anak SMK yang macam-macam Pak Ustadz nih. Jadi ya mohon maklum. Jadi tolong anak-anak ya, tunjukkan Anda SMK 1. Ngerti maksudnya Anda SMK 1? Ya, Anda yang terbaik angka 1, ingat ya. Jangan lebih baik angka 2 atau apalagi berikutnya. Jadi tolong Anda tunjukkan di depan Pak Ustadz, akan bikin malu saya atau Bapak Ibu guru yang lain. Ya, itu pesan saya, ikuti peringatannya dengan baik, ambil hikmahnya. Ya perlu dicatat, diingat-ingat, nanti dilaporkan pada guru agamanya masing-masing. Demikian, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dan teman-teman jemaah yang kami muliakan, inilah puncak dari acara peringatan Isra Mi'raj pada pagi hari ini, yaitu tausiah dengan tema meningkatkan iman dan takwa generasi milenial. Kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Hadi Sulaiman SAG, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linurihi min ayatina innahu samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK 1 bersama Dewan Guru, yang sangat saya banggakan siswa-siswi SMK 1 Samarinda. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya pada pagi hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah dengan tidak jemu-jemunya kita sampaikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah tidak jemu-jemunya mencurahkan rahmat nikmat kasih sayangnya kepada kita siang dan malam, pagi dan petang silih berganti tiada henti, sehingga di pagi hari yang ceria ini kasih sayang Allah berada pada kita, sehingga dapat kita bersama-sama memberikan satu wajangan kumpul di sini bersilaturahim dalam rangka untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yakin sebagai manusia diutus oleh Allah sebagai pengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk berbakti kepadaku. Salawat dan salam mari pula kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi, sallu alaihi. Dengan kita berselawat, kita diwajibkan adalah sholat. Inti daripada Isra Mi'raj adalah dua sholat. Kenapa kita diwajibkan sholat? Kenapa perlu sholat, zakat, haji? Kenapa? Coba kita pikir sama-sama. Padahal Allah itu tidak perlu dengan kita, tidak perlu. Umat Islam saat ini menurut nenek Google berjumlah 1,91 miliar. Berapa? 1,1 miliar. Kalau misalnya umat Islam tidak ada yang bertakwa kepada Allah, tidak mengurangi kebesaran Allah. Yang semua itu pun taat kepada Allah, tidak akan makin besar Allah, tidak. Allah tetap Allah, adanya orang beribadah atau tidak tetap Allah. Tetapi yang rugi kita sebagai hamba manusia ini yang rugi. Setiap detik apa yang kita lakukan dinilai oleh Allah, yang disebutkan pahala, yang ganjaran nanti akan diterima di akhirat nanti dengan keimanan kita yang kita miliki maksudnya. Man amila sholihan falinafsihi. Man, siapa saja amila beramal sholihah, kebaikan, falinafsi, maka kebaikan kesolehannya untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Wa man asaa, barang siapa yang buat keburukan, fa'alaiha, maka keburukan akan menimpanya. Wa rabbuka bidzallamil abid, tidak Tuhanmu berbuat zalim kepada hamba. Kata Pak Kepala Sekolah, kalau orang tuamu membangun masjid ini, maka kamu sendirilah yang mendapat kebaikan daripada masjid itu sendiri, bukan orang lain. Man amila sholihan falinafsi, barang siapa buat kesolehan, maka kesolehan itu adalah untuk dirinya sendiri.
Waman asaa, barang siapa yang berbuat keburukan, fa'alaiha, maka keburukan akan menimpanya. Wa marabbuka bidzalimi. Jadi dengan demikian kalian-kalian yang masih muda-muda ini, banyak-banyaklah berbuat kebaikan. Jangan mengatakan, Pak, kan saya masih muda, nanti waktu tua-tua saja baru berbuat baik. Tahukah kita umur kita? Tahu dah? Tidak tahu. Kalau bisa, saya itu 17 tahun umur saya nih. Kamu berapa? Berapa? 17. Oh sama, dibalik. Saya 71 tahun. Tapi kalau bisa yang muda-muda duluan, yang tua belakangan. Atau yang tua belakangan, yang muda duluan. Karena ajal itu tidak ada yang tahu. Fa idza jajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yaqdimun. Apabila ajalmu telah tiba, sedikit pun tidak akan maju, sedikit tidak mundur. Pas waktunya. Makanya jangan berkata, kenapa dia meninggal kemarin, dia main poli ya. Sudah sampai waktunya. Kalau sudah sampai waktunya, tidak ada pun apapun dia bawa kemana. Sudah sampai waktunya. Nah, Isra Mi'raj adalah salah satu daripada mukjizat daripada Rasulullah. Mukjizatnya banyak. Salah satunya adalah Isra Mi'raj. Satu. Bahkan mukjizat Nabi yang dulu tuh ada pada Rasulullah. Siapa yang tahu Rasul yang paling gagah itu siapa? Siapa? Yang selain daripada Rasulullah siapa? Yang paling gagah? Nabi siapa? Yusuf. Sampai Zulaiha mengatakan hendak sanggup melihatnya, saking gagahnya. Tetapi Rasulullah lebih daripada itu. Buktinya Khadijah yang harta banyaknya melamar kepada Rasulullah. Bukan Rasulullah yang melamar, Khadijah yang melamar. Bukan karena cantiknya, bukan karena, tapi adalah perilakunya yang luar biasa, akhlaknya yang luar biasa Rasulullah itu. Jadi Rasulullah itu gagah daripada Nabi Yusuf. Begitu juga adalah Nabi yang paling baik, suaranya paling indah siapa? Siapa? Oh, maka Sulaiman lahir. Itu dia yang paling kaya. Yang paling indah suaranya siapa? Nabi Daud. Ya kan? Nabi Daud. Tapi lebih indah juga Rasulullah SAW. Indah Rasulullah. Mau saya contohkan daripada suaranya Nabi Daud? Oh, saya contohkan. Ingat. Berjuta bintang di langit, hanya satu yang bercahaya. Berjuta yang manis, hanya yang ku cinta. Kan gitu lah. Wah, hebat juga ya. Rasulullah kumpul semua mukjizat-mukjizat pada Nabi terdahulu ada pada diri Rasulullah. Maka dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sebaik-baik contoh ada pada diri Rasulullah. Contoh ini. Dia seorang Rasul sangat peduli dengan sesamanya. Dia seorang Rasul tidak mau lihat anak-anak yatim kelaparan. Dia seorang Rasul yang sangat mementingkan ilmu pengetahuan. Artinya mengajar ilmu pengetahuan.
Sekarang apa yang disabdakan, apa yang ada dalam Quran terbukti dengan banyak. Itu Al-Quran sebagai mukjizat yang luar biasa. Nah, dengan demikian kalian sangat dianjurkan sekali dalam rangka untuk menuntut ilmu itu, supaya kalian menjadi orang-orang. Kata Rasulullah, ini yang jadi pegangan sekalian kalian. Man arada dunia fanahi bi ilmin. Barang siapa yang ingin menguasai dunia, fa'alaihi bil ilmin, dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah, barang siapa yang ingin keselamatan di akhirat, fa'alaihi bil ilmin, dengan ilmu. Man aradahuma, barang siapa yang ingin kedua-duanya, fa'alaihi bil ilmin, dengan ilmu. Nah, silahkan kalian untuk dunia ini, silahkan cari yang sebanyak-banyaknya tentang ilmu pengetahuan. Tetapi ingat, walaupun kalian ini sudah berjaya tentang urusan dunia, jangan kau tinggalkan urusan akhirat. Jangan. Ingat, banyak orang yang sukses di dunia tapi tidak sukses di akhirat. Sebab kita tahu diri kita ini adalah hidup hanya sebentar saja. Paling lama ya 80 tahun, itu pun tak berguna lagi, mungkin 80 tahun. Kalau kita pikir-pikir kalian, hidup kita ini, Rasulullah telah bikin gambaran begini. Kalau kalian berada di lautan lepas, nama lautan lepas itu, kalau kita berlayar, muka, belakang, kiri, kanan, hanya kaki langit yang kita lihat. Puas. Kemudian kamu telunjukkan telunjukmu di dalam air, kamu angkat, hanya netes tiga tetes. Itulah ibarat hidup di dunia ini, hanya 3 tetes saja. Sementara air yang laut yang luas lepas itu kehidupan di akhirat. Maka di dalam Al-Quran dikatakan bahwa perumpamaan itu, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. 1 tahun di akhirat itu sama dengan ka'alfi sanatan, 1000 tahun di dunia. Bayang, 1 hari kita di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Saking lamanya. Dengan demikian kalian kan sekarang ilmu daripada ilmu dunia harus tetap maju, ilmu akhirat pun terus, karena kita hidup dunia, harus ilmu dunia kita majukan. Tetapi ingat, akhirat jangan kita lupakan. Ini kan kalian ini SMK kan, kejuruan, ciptakan sesuatu yang baru, berikan inovasi yang baru yang dapat digunakan oleh orang lain. Maka apabila kamu dapat ciptakan itu kemudian turut orang lain, kamu akan mendapat pahala sebanyak orang yang mengikuti kamu itu. Itulah orang yang dapat kebahagiaan. Nah, dengan demikian coba berikan inovasi baru, karena SMK kejuruan. Apa kira-kira yang bisa diciptakan sehingga orang bisa menuruti dan menjadi baik? Nah, itu. Jangan bikin yang bikin tidak bagus, lalu tiru terang berdosa terus dapat kita di sana. Nah ini, jadi hidup kita ini hanya sebentar saja, hidup di akhirat. Makanya Allah mengatakan, wa badaki bima taqallada ra'irah wa la tasamikna dunia. Carilah kebahagiaan akhiratmu dengan seluas-luasnya, tapi jangan kamu luka adalah urusan dunia. Nah ini kalian. Jadi bagaimana kita ini berusaha semaksimal mungkin dalam rangka untuk berbuat sebanyak-banyak kebaikan, kesolehan, sehingga dapat menyerap dengan orang lain. Dengan demikian kita akan mendapat kebaikan daripada orang yang mengikuti kita itu. Itu usaha kita.
Itulah Islam. Makanya di dalam ajaran Islam, sholat yang kita lakukan setiap waktu 5 kali. Ingat, ya. Apa sih maknanya kita lakukan sholat itu? Boleh kita katakan intinya. Kalau kita sudah selesai sholat, hadap kanan, assalamualaikum. Ke kanan kan? Hai orang-orang yang di kanan, engkau selamat. Hai yang di kiri, engkau selamat. Berarti Islam itu dimanapun berada harus menyelamatkan orang. Karena rahmatan lil alamin, Islam itu dimanapun berada harus menyelamatkan alam. Itu Islam. Dimanapun berada. Makanya kalau kalian sholat menghadap kanan itu, assalamualaikum, tujukan kepada yang di kanan itu, tujukan kepada yang di kiri itu. Niat dalam arti, kalau tidak ada bagaimana ya Ustaz? Niatkan kepada malaikat yang ada di kanan kita dan di kiri kita. Kalau tidak ada teman kita sholat sendirian. Kalau ada, kemudian kita aplikasikan daripada assalamualaikum itu. Bila kita punya tetangga yang tidak mampu, maka kitalah sebagai penyandang dananya kalau kita mampu. Itu yang dikatakan Rasulullah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhi ma yuhibbu. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian apabila kamu tidak cinta kepada saudaramu sebagaimana kau cinta pada dirimu sendiri. Nah, itu Islam. Tidak boleh kita monopoli. Tidak boleh, harus dibagi harta milik kita kepada orang lain. Kasih sayang apa yang kita miliki kita berikan kepada orang lain. Itu Islam. Dimanapun kita berada harus diislamkan daripada orang. Itu makanya dikatakan Islam rahmatan lil alamin. Untuk alam, jadi bukan untuk manusia, hewan. Dalam Islam sebenarnya semuanya sudah diatur sehingga alam semesta ini adalah baik yang diumpamakan oleh manusia sendiri. Nah, tujuan Rasulullah SAW menyatakan sudah disinggung oleh Pak Praso tadi, hanya untuk sholat. Kemudian apa itu si sholat? Sholat adalah cara pengabdian kita kepada Allah yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salat. Dan isinya adalah pujian dan doa. Hanya pujian dan doa. Oleh sebab itu adalah sholat yang sudah ditentukan oleh Allah lewat praktik Rasulullah jangan ditinggalkan. Berusaha kalian sebab terlalu besar risikonya apabila tidak sholat. Saya sampaikan terus terang aja kepada kalian. Walaupun masih muda banyak belang kambingan, jangan sekarang belang kambing. Terlalu besar risikonya yang tidak sholat itu. Karena kalian sudah balik. Pertama kata Rasulullah, awal wasul yaumil qiyamah as-sholatu fa in fasada fasadimi fa in salahat salamarihi fa in fasada fasadimi. Yang pertama kali nanti akan dikoreksi dari amal seorang hamba di hadapan Allah sholatnya. Fa in sholuha sholuha, jika sholatnya baik maka diperiksalah yang lainnya. Fa in fasadat, jika buruk fasadat tidak diperiksa. Ini sholat. Lalu saya katakan Rasulullah pernah menyampaikan semua orang-orang akan masuk surga. Berkata Aisyah, ya Rasulullah, apakah orang yang berbuat jahat juga masuk surga? Dia pernah melakukan perzinaan, mencuri, berjudi, masuk surga. Tapi kapan? Kita tahu di akhirat nanti kita akan ditimbang yaumul mizan, yang baik berapa, yang buruknya berapa. Nah, dengan demikian jangan sampai kita tinggalkan sholat. Usahakan kalian. Ada hadis Nabi, man taraka sholata faqad kafara.
barang siapa yang mendirikan sholat dengan masanya faqad kafara, maka sesungguhnya dia adalah kafir dengan nyata. Itu sebenarnya sholat. Sampai Rasulullah mau wafat, sholat umati, sholat umati, sholat umati. Ingat sholat umati, ingat sholat. Begitu sampai mau wafat. Saking beratnya nama sholat itu. Nah, dengan adanya masjid ini, masjid apa namanya? Belum ada nama. Belum ada namanya masjidnya. Tarbiyah, pendidikan untuk berjuang. Ya, artinya perjuangan, pendidikan perjuangan. Nah, dengan ada masjid ini jangan sampai ditinggalkan. Ingat sholat itu, ingat. Kalau ada waktu anak-anak, kebetulan waktu ada kosong, sholat duha lah 2 rakaat. Kalau tidak bisa 2 rakaat, tambah 2 rakaat lagi, tambah 2 lagi. Minta kepada Allah, ya Allah, aku ini masih mahasiswa, ada kekurangan diriku, berikanlah aku kecerdasan, dan seterusnya. Minta apa saja akan dijawab oleh Allah. Siapa saja, bukan siswa saja, siapa saja yang meminta kepada Allah pasti akan dijawab. Usahakan, jangan bosan-bosan untuk minta kepada Allah lewat sholat. Nah, kalian sampai jam berapa kita, Pak? Ya. Saya akan lanjutkan. Ya. Sebagai hamba Allah, menuntut ilmu itu wajib. Kalian wajib ya. Thalabul ilmu faridatun ala muslimin. Menuntut itu wajib orang muslim, termasuk muslimatin, termasuk. Jadi dengan kamu tidak pernah terbayang menuntut ilmu itu wajib, tidak berpahala, padahal kamu dari rumah itu sampai ke sekolah dengan niat menuntut ilmu, kamu mendapat pahala luar biasa besarnya. Tapi kamu tidak tahu. Nah, andai kata kamu tahu pahalanya luar biasa, mungkin pagi-pagi sudah biasakan diri, aku mau sekolah gini pahalanya. Nah, ini saya sampaikan sudah ada Rasulullah. Man kharaja filatul ilmi bahwa sabilillah hatta tarji'a. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu seperti dalam kasus ini adalah bahwa bisa sebagaimana orang pahalanya sama dengan berjuang di jalan Allah sampai dia pulang balik ke rumahnya. Begitu besar pahalanya. Yang namanya sabilillah itu adalah berjuang di jalan Allah. Nah, begitulah besar pahalanya orang-orang anak kita ini yang menuntut ilmu. Andai kata pahala itu ditampakkan oleh Allah, tidak ada yang malas-malas untuk menuntut ilmu, tidak ada. Nah, begitu juga adalah ustadz-ustadz atau guru-guru. Padahal dia adalah diberikan pahala luar biasa karena mengajarkan ilmu. Bahkan kalau seorang guru, ya, seorang ustadz tidak mau menyampaikan ilmunya kepada orang lain, kata Rasulullah, wailul alimuna jahilu haitsu la ya'lamun. Neraka wail orang yang berilmu, ustadz atau guru yang tidak mengajarkan kepada muridnya sehingga muridnya menjadi bodoh. Wailul alimu minal jahilu haitsu la ya'lamun. Besar resikonya sebagai orang yang berpengetahuan. Nah, dengan demikian kalian ya, rajin mencari ilmu. Jangan puas sampai di sini, nanti kuliah lagi, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Begitu kami sudah menjadi orang karena ilmu, ingat bahwa hidupan ini akan berakhir juga dengan kematian. Dengan demikian jelas selalu berhati-hati di dalam hal apa yang kita akan lakukan dunia. Wa badaki fi ma taqaddara akhirah wa la tasma'u. Ingat dengan akhirat, ingat dengan akhirat. Nah, ini kalian.
Nah selanjutnya bapak-bapak, terutama kita yang tua-tua, di dalam kita melaksanakan sesuatu, anak-anak juga harus dengan ikhlas. Ikhlas. Apabila sesuatu itu kita lakukan dengan ikhlas, maka akan mudah kita mendapat keberkahan. Maaf dari siswa, ikhlas apabila datang guru, ikhlas terima. Ya. Ikhlas. Sehingga kalian itu mudah menerima apa yang disampaikan oleh gurunya. Ikhlas. Begitu juga adalah seorang guru harus ikhlas. Maaf, walaupun kita digaji, tetapi apakah kita korupsi dengan waktu, apakah digaji, nanti kita akan dapat gaji dari pemerintah, tapi nanti beda nilainya dengan kita melakukan satu ikhlasan dengan tidak. Saya punya kawan, terus terang saya sampaikan, seorang guru sama-sama seorang guru, sama-sama orang guru ngajar, pangkatnya sama, gajinya sama, tetapi ada kok beda. Yang satunya tenang, tidak gelisah, yang satunya gelisah terus. Rupanya keberkahan yang melakukan satu dengan ikhlasan itu beda. Nah itu beda. Begitu juga kalian-kalian, kalau datang di sini adalah dengan keikhlasan menuntut ilmu, berkahnya ada. Kalau terpaksa akan beda. Maka dari itu saya sarankan kalian, kalau sudah datang di rumah, saya akan menuntut ilmu karena Allah. Insya Allah berkah kalian nanti dengan ilmu itu akan menjadi orang, dan nanti orang-orang menjadi terpandang, sehingga kamu ingat juga kepada yang memberikan kamu sesuatu yang bisa diterima. Ingat, ikhlas. An-nasu kulluhum halaka illal mu'minun. Setiap manusia itu rugi illal mu'minun, kecuali beriman. Wal mu'minun kulluhum halaka illal amilun. Yang beriman pun rugi kecuali dia beramal. Wal amilun kulluhum halaka illal mu'minun. Yang beramal pun rugi kecuali dengan ikhlas. Di sini ikhlas sangat dipentingkan di dalam kehidupan kita. Wa ma umru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din. Dia adalah perintah kamu untuk menjaga sesuatu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu. Usahakan dengan keikhlasan sehingga kita menjadi orang-orang yang mukhlis, menjadi orang yang bermanfaat dimanapun kita berada, kapanpun kita berada. Lanjut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita ini sangatlah sempit. Menurut perasaan kita, tetapi sebenarnya adalah tidak demikian. Dari itu kalian-kalian, mari mumpung kalian masih sehat walafiat, kita dengarkan sebuah hadis Rasulullah SAW. Igtanin homsan qabla homsin, gunakanlah waktu 5 sebelum datang waktu 5. Syababaka qabla haramika, gunakanlah waktu mudamu sebelum datang waktu tua. Kalau kita muda ini kan sehat, segar, makan berapa? 3 kali, banyak juga kan? Nah betul, karena masih muda, sama dengan saya dulu. Tapi kalau sudah tua gini, beda. Maka gunakanlah waktu mudamu sebelum datang waktu tua. Kemudian kata Rasulullah, wasihataka qabla suqmika, gunakanlah waktu sakit sehatmu sebelum datang waktu sakit. Sehat ada waktu sakit. Wa ginaka qabla fakrika, gunakan waktu kaya sebelum datang waktu miskin.
Tidak semua akan kaya terus, ada. Manusia itu kayak roda. Mutar, ada waktunya di atas, ada waktunya di bawah. Kata Rasulullah, kemudian gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sempit. Mata waktu luang sekarang ini, nanti waktu sempitnya mana? Apabila sudah kita berada di sakaratul maut, sudah sempit. Nah, kemudian wahayataka qabla sumika, gunakan waktu hidupmu sebelum datang waktu mati. Nah, yang kelima ini kalian harus dijalankan, harus diperhatikan, sehingga kamu dalam kehidupan ini nanti mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kita ini yang memperingati hari kelahiran, hari daripada Mi'raj Rasulullah SAW ini, semua mendapat syafaat darinya karena cinta kita kepada beliau. Tapi buktikan kecintaan itu bukan hanya di bibir saja. Mana bukti kita buktikan? Perintahnya tetap kita kerjakan. Sholat, ingati, ya. Puasa waktu Ramadan, ingati. Kalau kaya nanti kamu ingatan zakatnya. Kalau kaya nanti pergi haji, ingati itu. Bagaimana kita dicintai oleh Rasulullah kalau kita sendiri tidak mau melaksanakan perintahnya? Kalau hanya baca selawat saja tapi tidak mengingat daripada perintahnya, maka hanya cinta di bibir. Jangan demikian. Nah, perhatikan apa yang disampaikan Rasulullah, ikuti, laksanakan dengan sebaiknya. Apa yang dilarang oleh Rasulullah, jauhi dengan sejauhnya. Itu sebenarnya yang ialah cinta kepada Allah dan Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, maka kata Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Bagaimana cara Rasulullah itu melakukan suatu perbuatan, itulah yang kita cari, ikuti. Dengan demikian, kalian kita sama-sama berdoa, moga-moga kita menjadi umat Muhammad yang terpandang, terbaik. Bukan hanya sekedar namanya saja, tapi kita adalah menjadi umat Muhammad yang mendapat kasih sayang daripada Allah karena kita mencintai pada beliau itu sendiri. Mungkin itu yang kita sampaikan. Kita berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah petunjuk dan hidayah kepada diri kami, kepada anak-anak kami, agar anak kami jadi orang yang solihah dan solihah, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang taat, menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa, berikan petunjuk kepada siapapun yang Kau sukai. Ya Allah, ya Tuhan kami sangat sadar akan diri kami, kelemahan kami sebagai hamba. Ya akui, nyata telah banyak berbuat dosa, tetapi kami yakin Engkau Tuhan yang Maha Pengampun lagi penyayang. Ampunilah segala dosa kesalahan kami, dosa kesalahan daripada ibu bapa kami, dosa daripada ustaz dan guru kami. Karena kami yakin jika Engkau tidak ampuni ya Allah, niscaya hamba-Mu hina yang hina ini akan rugi benar. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Tuhan yang Maha mendengar, kami bertakwa. Engkau Tuhan yang mengijabah perintah kami. Terimalah doa dan minta kami agar kami selamat di dunia ini, bahagia nanti. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin fansurna 'alal hasidin fansurna 'alal munafiqin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhil jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar, Ya Aziz ya Ghaffar,
ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalallahu. Terima kasih kami haturkan kepada Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Adi Sulaiman SAG yang telah menyampaikan ilmu yang berhikmah dan juga sekaligus telah ditutup dengan doa. Semoga kita semua dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin jamaah yang berbahagia, rangkaian demi rangkaian acara telah kita ikuti bersama. Maka di bawah kita pada penghujung acara peringatan Isra Mi'raj pada pagi hari ini, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh jamaah yang telah hadir, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga kita semuanya mendapatkan hikmah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal menjadi menjalani kehidupan kita yang sesuai dengan akhlak Rasulullah SAW sebagai suri teladan kita. Akhirnya, saya Alia Rehana selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Mari kita akhiri acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis.